Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri dan panitia yang kami hormati, dengan saya mengulangi diri. Perkenalkan, nama saya Masih Darullah, asal sekolah SMA Negeri 1 Losari Brebes. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi sebagai pembicara pertama tim pemerintah. Ya, saya setuju dengan mosi tersebut bahwa sebagai besar negara Indonesia berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya setuju dengan hal tersebut karena potensi yang dimiliki Indonesia bukan hanya di bidang maritim saja atau di bidang kelautan, melainkan Indonesia mempunyai potensi di bidang lain seperti kehutanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Alasan yang pertama, sebesar 62% wilayah Indonesia atau laut perairan, tetapi Indonesia tidak hanya mengandalkan di bidang maritim saja, melainkan Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam. Contoh di Pulau Sumatera, Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2021, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Kebun sawit terbesar Indonesia berada di Riau. Alasan yang kedua, Indonesia adalah negara yang akan kaya rempah. Contohnya di daerah penghasil rempah Indonesia yang menjadi sasaran bangsa barat adalah di Maluku dan Ternate. Dilansir dari situs Indonesia.id, daerah Indonesia lain adalah ada di Jambi dan Jawa Barat. Karena itu, sebagai negara berkembang, Indonesia jangan hanya mengandalkan di bidang maritim saja, akan tetapi di bidang lain juga harus dikembangkan. Alasan selanjutnya, Indonesia merupakan penghasil padi terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Total luas panen padi di Indonesia mencapai 13 juta hektar dengan produksi rata-rata 70,87 juta ton. Sebagai besar orang Indonesia mengonsumsi nasi dan sebagai besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Alasan keempat, potensi lain yang dimiliki Indonesia adalah di sektor pertambangan. Contohnya di PT Freeport, merupakan perusahaan tambang internasional di Papua yang merupakan penghasil publik yang menghasilkan tambang dan emas terbesar di dunia. Meskipun Indonesia memiliki hanya saham 50%, bukan 100%, akan tetapi kita harus bangga dengan PT ekspor tersebut. Alasan terakhir, saya setuju karena pada tahun 2019 Indonesia dinobatkan sebagai produsen kayu manis terbesar di dunia dengan mencapai 89.000 ton. Indonesia selalu menjadi produsen terbesar dengan nilai ekspor mencapai 26,4 miliar US dollar. Penghasil kayu manis terbesar di Indonesia ada di Yogyakarta, merupakan penghasil kayu terbesar di Indonesia. Saya tegaskan kembali bahwa saya setuju dengan mosi bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru karena Indonesia merupakan negara yang akan kaya sumber daya alam. Jadi jangan hanya fokus dengan sektor saja, melainkan sektor dan potensi yang dimiliki Indonesia harus dibangun dan dikembangkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.